dalam nanti dari melaksanakan observasi? Yaitu mengidentifikasi bagian-bagian bunga serta mendeskripsikan proses penyerbukan. Bagus sekali, itu berarti IPAS ya Bu? Ya, IPAS. Metode apa yang akan Bu Eri gunakan dalam pembelajaran di KD ini? Tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Alasannya kenapa kok Bu Eri mengangkat metode seperti itu? Alasannya biar siswa lebih kreatif dan jelas dalam menerima materi yang diberikan. Oh, gitu ya. Alat dan bahan sumber apakah yang Bu Eri sajikan? Laptop, LCD, juga buku, dan video YouTube. Kenapa Bu Eri memilih metode beberapa penyajian ini? Biar siswa lebih jelas dalam menerima materi dan juga siswa lebih senang dalam menerima materi karena pakai video yang lebih mudah diserap. Anak-anak jadi lihat langsung videonya. Berarti menurutnya Bu Eri ini senang mendengarkan suara dan senang melihat visual ya, untuk nyata. Iya. Kalau begitu saya ingin Bu Eri menceritakan tahapan pembelajaran yang akan Bu Eri sajikan nanti dalam observasi. Oh itu ya. Pertama persepsi, terus kegiatan inti dan juga penutup. Ya, baik. Persiapan tertulis apa sajakah yang Bu Eri buat? Dari modul ajar, ATP, dan CP. Berarti menggunakan kurikulum merdeka ya? Iya, menggunakan kurikulum merdeka. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Eri? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oh, berarti anak-anak sudah memahami tentang IPAS materi penyerbukan ini ya? Iya, sudah. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bu Eri? Biar siswa bisa menyebutkan bagian-bagian bunga dan proses penyerbukan dengan detail. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran yang akan Bu Eri sampaikan ini? Perhatian khusus pada pembelajaran ini adalah penekanan pada materi pelajaran yang mengkondisikan siswa biar lebih tekun dan memperhatikan saat pembelajaran. Baik, itu saya telah wawancara dengan Bu Eri di observasi ini. Silakan Bu Eri laksanakan mengajar dengan sesuai yang apa Bu Eri ceritakan tadi. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih. Untuk kelancaran dalam belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mbak Najila dipimpin. Semoga hari ini kita belajar IPAS bisa dilancarkan dan ilmunya bisa kamu terima dengan mudah dan besok bisa jadi ilmu yang bermanfaat bagi kamu. Ayo Mbak Najila disiapkan. Siap, mari pelajaran kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Semangat ya? Semangat. Tetap semangat. Semangat SD lebih 2 kali garam. Oke. Hari ini adakah temanmu yang tidak masuk? Sakit atau gimana? Ada? Masuk semua ya? Ya, terima kasih. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib
kita, yaitu Indonesia Raya. Biar apa? Biar kamu sebagai generasi penerus bangsa, biar kamu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme, bangga kepada bangsa Indonesia, menghargai para pahlawan yang telah berjuang pada waktu itu untuk merebut kemerdekaan ya. Marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Jiwanya bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi terima kasih. Sekarang Bu Guru mau tanya ya, masih ingatkah anak-anak materi yang kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ayo coba apa? Materi apa kemarin sampai mana? Bagian-bagian tumbuhan. Oh, sebutkan, ayo tunjuk jari. Yang masih ingat sebutkan bagian-bagian tumbuhan apa saja, Mbak Aira? Bagian-bagian tumbuhan dulu bagian-bagiannya. Nah, betul ya. Siapa lagi? Bunga, terus batang, oh, daun, buah ya. Masih ingat ya? Kemarin kita mempelajari materi IPA yaitu bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan serta proses penyerbukan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya kamu dapat mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, dan juga kamu bisa mengaitkan antara makhluk, proses penyerbukan antara mengaitkan makhluk hidup dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan dengan tepat ya. Nanti ada videonya, kamu nanti melihat videonya, materinya ada di video semua ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak semoga anak-anak tahu manfaatnya dari pembelajaran hari ini IPAS, yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengidentifikasi bagian-bagian bunga dan fungsinya, juga mendeskripsikan cara perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan mengaitkan hubungan makhluk hidup lain dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi dalam pembelajaran itu semua ada manfaatnya, biar kamu tahu ya, mengidentifikasi, tahu mengelompokkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Juga kamu bisa menceritakan ya perkembangbiakan tumbuhan, iya sih caranya perkembangbiakan tumbuhan ya, biar kamu tahu ya. Untuk nanti uraian kegiatan dalam pembelajaran hari ini yaitu nanti ada tanya jawab, diskusi dan juga penugasan. Marilah kita sudah bentuk kelompok ya, kelompok belajarnya yaitu kelompok Mawar, Nazila, Mbak Zara dan Mbak Sila, kelompok Anggrek, Aira, Salwa dan Safira, kelompok Melati, Kaila, Anissa dan Zia. Ketua kelompoknya sudah tahu ya semua. Kelompok Mawar, Nazila, kelompok Anggrek, Aira dan kelompok Melati, Kaila. Ayo sekarang kamu amati bunga pada yang kamu bawa dari rumah, yaitu kamu amati gambar ini.
Coba kamu amati itu. Di dalam gambar itu terdapat apa saja? Ya coba tunjuk jari dari kelompok Mbak Najila. Yang pertama, apa yang kamu lihat? Mahkota. Apa yang dimaksud dengan mahkota? Mahkota bunga itu yang gimana? Mahkota bunga adalah yang warnanya mencolok, yang paling bagus warnanya. Ada yang bunga itu kan warna-warni, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya putih ya. Ayo coba lanjut kelompok. Apa ini kelompok siapa tadi? Ya, melati. Apalagi yang bisa kamu lihat itu? Kepala putih. Sama apa? Nah, itu ada gambar juga ya. Macam-macam bunga. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ayo kelompoknya Mbak Aira. Kelompok apa tadi? Anggrek. Ya, coba kamu sebutkan perbedaan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ayo kelompok anggrek. Bunga sempurna ada Ya. mahkota, Ya. sari, benang sari, Benang sari dan kepala putih. Ya, itu disebut apa bunga Pak? sempurna. Nah, ya bunga tidak sempurna. Ada sari, benang sari, dan Kepala putih. Nah, ya coba kamu lihat ini gambarnya. Sama-sama ada mahkotanya ya ini ya. Cuma kalau yang sempurna lengkap. Lengkap ada benang sari dan kepala putih. Tapi yang bunga yang tidak sempurna tidak ada benang sari dan kepala putih. Siapa yang tahu benang sari itu alat kelamin apa dan kepala putih alat kelamin apa? Yo, kelompok sini. Kamu kelompok apa? Ayo, ada bunga itu ada alat kelaminnya. Yang alat kelamin jantan disebut apa dan alat kelamin betina disebut apa? Ayo lah. Kelompok sini. Terus yang betina? Kepala putih ya. Sudah bisa membedakan ya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, coba itu ada bunga sempurna, ada kepala sari, benang sari, kepala putih dan tangkai putih, batang biji, tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga dan mahkota bunga. Coba kamu amati dengan seksama biar kamu tahu perbedaannya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna ya. Ini ada juga contohnya bunga tidak sempurna antara kelamin jantan dan kelamin betina tidak dalam satu bunga, tapi lain bunga, salah satu. Jadi tidak sempurna. Seandainya bunga itu adanya cuma benang sari, bunga yang satunya adanya cuma kepala putih. Jadi tidak sempurna, tidak bisa melakukan proses penyerbukan. Itu namanya bunga tidak sempurna ya. Sampai di sini jelas? Jelas. Ayo untuk lebih memahami dan kamu biar lebih jelas, marilah kita lihat video berikut ya. Coba dilihat videonya biar kamu tambah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar penguatan IPA.
kita pelajari yaitu bagian-bagian bunga dan juga fungsi. Anak-anak, untuk menerangkan bagian-bagian bunga dan juga fungsinya, Pak Guru memilih salah satu jenis bunga yang tergolong lengkap dan juga sempurna. Ya, kalian tahu gambar bunga apa ini? Betul, ini adalah bunga sepatu. Nah, anak-anak, mari kita cermati satu persatu bagian bunga berikut ini. Yang pertama, yang di bagian atas ini disebut sebagai kepala putih. Lalu ada tangkai putih, ada kepala sari, ada bunga sari, bakal biji atau bakal buah, mahkota, dasar bunga, kelopak, dan tangkai bunga. Nah, anak-anak, untuk kepala putih dan tangkai putih ini jadi satu kesatuan yang nanti akan kita sebut sebagai putih. Nah, mari kita pelajari fungsi dari bagian-bagian bunga berikut ini. Anak-anak, yang akan pertama kita bahas yaitu benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Ada tangkai sari, ada kepala sari, dan juga serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung sel kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Proses penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Bagian yang kedua yaitu putih. Putih berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Nah, jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari ini akan jatuh ke kepala putih. Dan yang ketiga yaitu mahkota. Mahkota ini berfungsi sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Nah, mahkota pada bunga ini yang berwarna-warni dan sangat indah untuk dinikmati oleh manusia. Lalu berikutnya ada kelopak. Kelopak ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat bujuk. Berikutnya ada bakal biji atau bakal buah, berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang selanjutnya ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini berfungsi untuk penopang bunga, yaitu penghukum ranting dan juga bunga. Sementara dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian dari bunga dan juga fungsinya. Anak-anak, berdasarkan kelengkapannya, bunga dibedakan menjadi 2. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 4 bagian utama pada bunga, yaitu mahkota, kelopak, benang sari, dan juga putih. Sebagai contoh bunga lengkap yaitu ada bunga mawar dan juga bunga sepatu. Ada juga istilah yang namanya bunga sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putih pada satu bunganya. Jadi bunga lengkap berbunga adalah bunga sempurna. Yang kedua adalah bunga tidak lengkap. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu atau lebih dari 4 bagian bunga yang utama. 4 bagian utama dari bunga yaitu ada mahkota, ada kelopak, ada benang sari, dan juga ada putih. Sebagai contoh untuk bunga yang tidak lengkap yaitu ada bunga jagung dan juga bunga kelapa. Nah, anak-anak,
itu tadi video singkat penjelasan tentang bagian-bagian bunga dan juga fungsinya. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Akhirnya sampai sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi pada lain kesempatan. Akhirnya Bapak pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mak, gimana anak-anak? Sudah jelas? Jelas ya, tadi udah dilihat videonya, bagian-bagian bunga dan juga bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Sudah jelas ya? Ayo lihat videonya. Ayo sekarang kita lihat bagaimana tumbuhan melakukan penyerbukan ya. Coba dilihat videonya juga bagaimana proses bunga melakukan penyerbukan. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Penyerbukan adalah proses jatuhnya atau berpindahnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan adalah proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dan membutuhkan bunga sebagai tempat penyerbukan dan pembuahan. Macam-macam penyerbukan pada tumbuhan dapat dikategorikan berdasarkan asal serbuk sarinya dan perantaranya. Sebelum membahas mengenai macam-macam penyerbukan, jangan lupa untuk subscribe Halo Edukasi ya. Berdasarkan asal serbuk sari dibagi menjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan yang terjadi di dalam bunganya sendiri. Bunga sari pada bunga tersebut jatuh pada putiknya sendiri. Penyerbukan sendiri tidak dapat menghasilkan varietas lain dari tanaman tersebut. Ciri-ciri tanaman yang melakukan penyerbukan autogami yaitu memiliki bunga sempurna, memiliki kelamin jantan dan betina pada satu bunga. Contohnya pada pohon rambutan dan pohon mangga. Penyerbukan tetangga atau heteronogami. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga pada satu tumbuhan. Serbuk sari bunga jatuh pada putik bunga lainnya, namun kedua bunga tersebut masih di dalam satu tumbuhan. Ciri-ciri tanaman yang mengalami penyerbukan tetangga yaitu bunga jantan dan bunga betina pada tanaman tidak berada pada satu bunga, sehingga untuk proses penyerbukan membutuhkan dua bunga pada tumbuhan yang sama. Contohnya tanaman padi dan tanaman bunga mawar. Penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami terjadi antar bunga pada dua tanaman yang berbeda namun masih satu jenis. Serbuk sari jatuh pada putik bunga lain dari tanaman yang berbeda namun masih sejenis. Penyerbukan silang biasanya memerlukan bantuan manusia atau buatan, disebut juga kawin silang atau persilangan. Persilangan ini biasanya menghasilkan variasi keturunan dari dua sifat tumbuhan induk, contohnya pohon kamboja dan pohon pinus. Penyerbukan basta atau hibridogami. Penyerbukan basta disebut juga hibridogami adalah penyerbukan yang terjadi antar bunga dari tanaman yang sejenis namun memiliki varietas atau sifat yang berbeda. Serbuk sari bunga jatuh pada putik bunga pada tanaman lain yang sejenis dan berbeda varietas. Penyerbukan basta dapat menghasilkan varietas baru pada tanaman. Contohnya penyerbukan pada bunga mawar merah dan mawar kuning, penyerbukan jambu putih dan jambu merah. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Penyerbukan ini terjadi pada bunga dengan bantuan angin. Proses penyerbukan terjadi akibat angin meniup serbuk sari hingga mencapai ke dalam kepala putik. Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami penyerbukan ini adalah tumbuhan yang memiliki bunga dengan mahkota yang berukuran kecil. Ciri lain pada bunga yang membutuhkan angin sebagai perantara penyerbukan yaitu tidak memiliki nektar. Serbuk sarinya sangat ringan dan kepala putik besar, serta jumlah serbuk sarinya sangat banyak. Contohnya rumput, padi, dan kelapa. Penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Penyerbukan pada bunga yang dibantu oleh hewan yang kontak dengan tanaman tersebut. Misalnya serangga, kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan siput.
Ciri-ciri tumbuhan yang mengalami proses ini yaitu memiliki bunga yang berwarna menarik dan mahkota bunga berukuran besar. Ciri-ciri lainnya yaitu bunga memiliki aroma dan nektar. Penyerbukan zoidiogami banyak terjadi di sekitar kita, contohnya tumbuhan bunga sepatu dan bunga mawar. Penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Penyerbukan hidrogami terjadi karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Penyerbukan dapat terjadi karena bunga terkena air hujan atau terendam air. Penyerbukan dengan bantuan air disebut juga dengan istilah hidrogami atau hidrofili. Jenis penyerbukan ini bisa terjadi pada bunga tumbuhan karena air yang membuat serbuk sari jatuh ke kepala putik. Contohnya, ganggang dan hidrilia. Itulah macam-macam penyerbukan dan contohnya. Bila teman-teman mengetahui contoh lainnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Ya, tadi video yang pertama adalah bagian bunga. Yang kedua video ini adalah proses penyerbukan. Ada berapa proses penyerbukan? Kelompok mana? 4, sebutkan. Yo, sebutkan proses penyerbukan gimana? Yang nomor 1 tadi sudah di video sudah ada. Penyerbukan sendiri penyerbukan yang gimana? Penyerbukan yang terjadi masih dalam satu bunga, ya, masih satu bunga, satu pohon dan satu bunga. Ayo penyerbukan apa lagi? Kelompok sana. Nah, penyerbukan tetangga, coba penyerbukan tetangga itu penyerbukan yang gimana? Ayo dilihat, tadi kan sudah dilihat videonya. Penyerbukan yang terjadi beda bunga, tetapi masih bunganya tetap satu jenis, tetapi tetapi tidak dalam satu bunga. Maksudnya ada cabangnya, beda bunganya sama dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Ayo sekarang penyerbukan silang. Apa yang dimaksud dengan penyerbukan silang? Najila. Penyerbukan yang terjadi, ayo, masih dalam satu jenis bunga tetapi lain pohon. Pohonnya sudah beda, tidak dalam satu pohon. Ayo yang terakhir, penyerbukan apa? Kan ada 4. Bastar. Ya, itu kalau bastar itu yang gimana itu? Yo, siapa yang bisa menerangkan penyerbukan bastar? Penyerbukan yang terjadi gimana itu? Beda jenis bunga dan beda pohonnya. Ya, bunganya itu sudah beda jenisnya. Yang penyerbukan silang itu masih satu jenis, cuma beda pohon. Ya, sudah jelas ya? Sekarang anak-anak mengerjakan secara berkelompok untuk menyelesaikan tugas, ya. Diskusikan bagian-bagian bunga yang kalian amati tadi, ya. Nah, ini satu kelompok. Yo. Ini keliru dah. Ya, tidak apa-apa. Ayo dikerjakan. Waktu 15 menit.
pembelajaran, jadi saya sangat senang sekali perasaan saya. Berarti Bu Ari sudah melaksanakan observasi ini sesuai yang Bu Ari inginkan dan anak-anak responnya sudah sesuai apa yang Bu Ari harapkan. Iya. Dekat dulu Mbak. Kalau saya boleh tahu Bu Ari, tadi atau indikator apa yang Bu Ari sampaikan di observasi kemarin? Artinya beasiswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dia serta siswa dapat mendeskripsikan proses pengajukan. Berarti itu masuknya di IPAS ya? Iya, Semester berapa Bu? semester 1. Murid yang dari ajar ini kelas 4 ya? Yang kedua, saya mengajukan pertanyaan kembali ya Bu. Metode apa yang akan Bu Ari gunakan dalam pembelajaran pada tersebut, yaitu tadi materi tentang bagian-bagian bunga ya Bu? Iya. Dan alasan apa Ibu memilih metode dalam pembelajaran tersebut? Tadi metodenya itu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Alasannya biar siswa lebih kreatif dan jelas dalam menerima materi yang saya berikan. Begitu ya Bu. Jadi siswanya Ibu lebih menyukai apabila tatap muka langsung dan tanya jawab secara verbal ya Bu. Jadi anak-anak itu kalau secara tertulis itu kurang bersemangat gitu. Alat dan bahan sumber belajar apakah yang Ibu siapkan dan jelaskan alasannya kenapa Ibu memilih alat dan sumber belajar tersebut? Alat dan bahannya yaitu ada laptop, LCD, buku juga ada, video YouTube. Alasannya biar siswa lebih jelas dalam menerima materi dan juga siswa lebih senang dalam menerima materi karena pakai video, jadi lebih mudah diserap. Dan anak-anak memang suka kalau dalam pembelajaran itu dia melihat langsung seperti video, seperti itu ada gambar, ada ceritanya, itu sangat senang sekali anak-anak. Berarti berapa siswa yang kemarin Ibu ajar? 9. 9 anak itu semua berarti aktif ya Bu? Iya, karena dia senang. Karena biasanya kalau kita memberi pembelajaran dengan kita berceramah itu kurang, anak-anak kurang begitu antusias. Kalau dikasih video dia sangat memperhatikan sekali, senang. Terus Bu Ari membantunya jadi berapa kelompok? 3 kelompok. 3 kelompok. Sepertinya kemarin pas saya observasi itu Bu Ari memberi nama-nama kelompoknya nama-nama bunga gitu. Iya. Lebih menarik ya. Oh, iya. Berarti anak-anak di sini juga membawa, sepertinya kemarin membawa bunganya ya Bu? Iya, Dari rumah ya? Iya. Asli dari rumah. Itu anak-anak sudah bisa menyebutkan bagian-bagian ini apa belum? Menurut Ibu semua anak bisa nggak dari 9 anak itu? Bisa. Karena apa? Karena saya suruh anak-anak membawa bunga asli. Jadi ya gambar ada, bunganya asli ada. Jadi anak-anak tahu mana bunga yang sempurna, mana bunga yang tidak sempurna, karena di situ ada tampilan di bunga yang asli ada putih dan benang sarinya. Jadi anak-anak jelas, kelihatan nyata, real gitu loh. Di gambar juga ada, nyata juga ada. Kemarin observasi dari saya menganggap itu dari sangat kompeten sekali ya dalam bidang IPAS ini, karena anak-anak itu juga serentak membawa bunga tersebut, berarti sesuai instruksi yang Bu Ari inginkan, dan juga anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian bunganya secara detail. Selain itu saya melihat anak-anak mungkin itu ya Bu, pada waktu Ibu memberi pertanyaan mungkin pada masih malu-malu waktu itu ya. Dan bagaimana Ibu waktu pas observasi itu menghidupkan suasana biar anak-anak itu mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, saya kasih semangat. Semangat dengan berbagai pertanyaan, saya suruh melihat alat peraganya.
prakerjanya dengan semangat. Anak-anak saya kasih pertanyaan dengan cara jebakan gitu loh, sana terus sana gitu. Apakah pembelajaran kemarin ini sudah sesuai apa yang Bu Hari bayangkan? Ya sesuai, menurut saya sesuai. Untuk skala keberhasilannya Bu Hari beri nilai berapa persen? 80%. 80%, yang 20 sisanya tadi ya Bu, masih malu-malu Iya. gitu ya. Nah, untuk kedepannya Bu Hari ingin merencanakan supaya pembelajaran itu lebih hidup lagi gimana? Dengan cara memperbanyak olahraga, videonya lebih beragam lagi yang sesuai dengan materinya. Berarti ada kontak fisik langsung dengan alat peraga tersebut, ada visualnya, anak-anak juga banyak ingatnya diolah kembali, jadi mereka lebih aktif gitu ya Bu, tidak hanya Jadi ya gambar ada, bunganya asli ada. Jadi anak-anak tahu mana bunga yang sempurna, mana bunga yang tidak sempurna, karena di situ ada tampilan di bunga yang asli ada putih dan benang sarinya. Jadi anak-anak jelas, melihatnya nyata, real gitu loh. Di gambar juga ada, nyata juga ada. kemarin observasi dari saya menganggap itu dari sangat kompeten sekali ya dalam bidang IPAS ini, karena anak-anak itu juga serentak membawa bunga tersebut, berarti sesuai instruksi yang Bu Hari inginkan, dan juga anak-anak dapat menyebutkan bagian-bagian bunganya secara detail. Selain itu saya melihat anak-anak mungkin itu ya Bu, pada waktu Ibu memberi pertanyaan mungkin pada masih malu-malu waktu itu ya. Nah, bagaimana Ibu waktu pas observasi itu menghidupkan suasana biar anak-anak itu mau menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya saya kasih semangat, semangat dengan berbagai pertanyaan. Saya suruh melihat alat peraganya dengan semangat. Anak-anak saya kasih pertanyaan dengan cara jebakan gitu loh, sana terus sana gitu. Apakah pembelajaran kemarin ini sudah sesuai apa yang Bu Hari bayangkan? Ya sesuai, menurut saya sesuai. Untuk skala keberhasilannya Bu Hari beri nilai berapa persen? 80%. 80%, yang 20 sisanya tadi ya Bu, masih malu-malu gitu ya. Nah, untuk kedepannya Bu Hari ingin merencanakan supaya pembelajaran itu lebih hidup lagi gimana? Dengan cara memperbanyak olahraga, videonya lebih beragam lagi yang sesuai dengan materinya. Berarti ada kontak fisik langsung dengan alat peraga tersebut, ada visualnya, anak-anak juga banyak ingatnya diolah kembali, jadi mereka lebih aktif gitu ya Bu, tidak hanya memperhatikan Ibu menerangkan ya gitu ya. Selain itu yang saya tanyakan, Bu Hari nyaman tidak mengajar IPAS ini dengan berbagai macam teknologi tersebut, ada LCD, ada alat peraga, membawa sound, membawa mic. Jadi rasa repot enggak? Enggak, karena saya sudah latihan mengoperasikan sendiri itu Dari tempat namanya LCD-nya itu ya. Anak-anak juga membantu, anak-anak senang sekali karena usia SD kan sukanya kan melihat seperti itu, ada video. Pembelajaran kali ini Bu Hari sangat persiapannya matang sekali dan sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan anak, sudah berpihak kepada anak, begitu ya Bu. Yang tinggal diperbaiki kurang 20%-nya tadi, yang anak-anak masih kurang semangat dalam menjawab pertanyaan, mungkin karena masih malu-malu ya Bu. Padahal anak-anak yang Bu Hari ajar ini termasuk anak-anak yang pintar ya Bu. Di situ penilaiannya Ibu menggunakan penilaian apa saja? Apakah ada diskusi atau yang lainnya? Penilaiannya itu ada kelompok, juga ada mandiri. Kelompok ada perwakilan ketua kelompok, menyampaikan presentasinya, menyampaikan diskusinya itu juga ada penilaian yang
gimana sih taktiknya? Ya anak-anak harus ini ya, sebelum belajar memang anak-anak harus diberi apa ya? Diberi dulu ya Mbak, dulu ya, dikasih semangat, gak usah takut, anak-anak harus semangat. Berarti dimotivasi dulu, dikuatkan karakternya ya Bu. Kadang anak-anak masih mau takut itu loh. Soalnya kan ada pengawasan, enggak kan Mbak? Begitu kan kadang ada pengawasan ada mentalnya itu loh Mbak. Anak-anak itu selalu disupport untuk bertanya dan menjawab pertanyaan karena mereka itu dibimbing untuk eksplor diri gitu. Berarti di sini dari sudah bisa menemukan solusinya sendiri dari kekurangan pembelajaran yang 20% itu setelah dari melaksanakan pasca observasi dengan saya ini dari sudah menemukan solusi dari permasalahan senang ya. Terima kasih Bu. Semoga kedepannya bisa ke 100%. 99% itu ya Bu, dari ke 100% dan dari tambah menjadi guru yang profesional walaupun di era usia yang tidak lagi muda, tapi saya sangat kagum sekali melihat Bu ini karena mengajar menggunakan teknologi itu tidak semua guru di usia Bu ini bisa. Dia masih belajar lah. Iya. Ya karena itu kagum saya karena mau belajar ya kalau belajar untuk pembelajaran untuk saya. Terima kasih Bu.